Selamat sore Bu Yanti. Selamat sore Ibu. Ya gimana nih kabarnya Bu Yanti sore ini Bu? Baik Ibu. Baik ya. Oke. Ya baiklah Bu Yanti. Di sini kita punya waktu untuk membicarakan tentang coaching yang akan Ibu lakukan dengan coach Ibu ya Bu ya? Iya Ya, betul. oke. Jadi untuk kegiatan awal ini saya akan melaksanakan praobservasi dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Jadi saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu ya. Nah, jadi nanti pada coaching hari ini Ibu sebagai coach dan coachee akan saya amati Bu dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Iya, Apakah betul, Bu. sudah sesuai dengan alur tirta atau belum begitu Bu Yanti? Iya, baik Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut bisa menanggapi pertanyaan, bisa merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Nah, jangan lupa Bu Yanti nanti ketika Ibu melakukan coaching, jangan lupa Ibu harus menerapkan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari si coachee ya. Oke ya Bu Yanti. Nah, pertanyaan pertama Bu dari saya Bu. Yang saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa saja yang ingin Ibu yang kembangkan Bu dalam proses coaching kali ini? Iya, jadi ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu. Pertama adalah kehadiran penuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali Bu Seperti Yanti. itu. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya Bu. Nah, kompetensi mana yang ingin Ibu Yanti kembangkan secara spesifik begitu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baiklah. Iya. Nah, kemudian yang terakhir nih Bu Yanti, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Iya, saya ingin dalam proses coaching kali ini coach itu bisa menemukan solusi Bu dari permasalahannya, sehingga dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baiklah. Baiklah Bu Yanti, demikian observasi kita kali ini. Jadi mudah-mudahan dalam proses coaching nanti Ibu dapat melaksanakannya dengan baik dengan coach Ibu ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, baik Bu Yanti, silakan dilaksanakan coachingnya. Iya. Selamat sore Ibu Agustin. Selamat sore Bu Yanti. Iya, apa kabarnya Ibu? Baik, Bu Yanti apa kabar? Iya, baik juga Ibu. Saya dengar-dengar ada yang mau disampaikan nih. Iya Bu Yanti, mau ngajak ngobrol Bu Yanti nih. Jadi gini Bu Yanti, di sekolah saya itu kan setelah saya amat-amati seperti itu, di sekolah saya itu belum melakukan pembelajaran yang bervariatif. Sementara kan zaman sekarang ya bukan tuntutan tapi sudah seharusnya kita sebagai guru melakukan pembelajaran yang bervariatif. Nah, tapi masalahnya di sekolah saya itu banyak guru-guru senior yang kalau mengajar itu lagi-lagi ceramah seperti itu Bu. Padahal kan kita mengharapkan bervariasi lah gitu pembelajarannya, kreatif seperti itu Bu Yanti. Oke, saya coba garis bawahi ya Bu ya. Berarti permasalahan adalah cara mengajar guru-guru, terutama guru-guru senior yang kurang bervariasi atau bervariatif ya. Seperti Iya, itu ya Bu ya? Benar Bu Yanti. Oke. Baik, terus menurut Ibu nih, dari percakapan kita ini, kira-kira apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Saya menginginkan di sekolah saya itu ada perubahan Bu Yanti, tapi saya belum ketemu cara-caranya seperti itu. Bagaimana caranya untuk mengajak atau membuat supaya di sekolah itu pembelajarannya bisa lebih bervariatif lah seperti itu Bu Yanti. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini ada perubahan ya Bu? Iya betul. Perubahan yang ingin Ibu lihat dan ingin Ibu dapatkan di sekolah. Benar. Seperti itu ya Bu ya? Benar Bu Yanti. Oke. Perubahan seperti apa ya Bu ya? Nah misalnya kan sekarang ya Bu,
pembelajaran itu udah digital ya Bu ya, seperti kayak pemanfaatan aplikasi-aplikasi quizzes. Sekarang ada loh Bu, itu aplikasi buatan anak Indonesia namanya Tumblr, itu Indonesia punya tuh Bu. Jadi kan sebenarnya guru-guru bisa manfaatin itu seperti itu. Dan memang sudah zaman sekarang itu anak-anak itu sudah tidak terpisahkan dari yang namanya digital gitu. Jadi seharusnya kita sebagai guru itu bisa memanfaatkan itu semuanya seperti itu. Tapi itu yang tidak saya temukan atau saya lihat di sekolah saya seperti itu. Lagi-lagi ceramah. Seperti itu Bu Yanti. Oh begitu. Jadi dari penjelasan Ibu yang tadi Ibu sampaikan itu adalah gurunya kurang pembelajaran yang bervariasi. Benar. Nah, kalau ada range 1 sampai 10, kira-kira sekolah Ibu berada pada level berapa nih, Bu? Ya kalau saya lihat-lihat ya Bu Yanti, itu paling levelnya 5 deh Bu Yanti. Oh, jadi levelnya 5. Iya benar. Kalau misalnya Ibu mau tingkatkan, kira-kira ke level berapa nih, Bu? Ya, paling kalau ditingkatkan level 7 ya Bu ya. Untuk sekarang ini kalau misalnya ada kemauan level 7 bisa lah sebenarnya Bu Yanti. Oke, jadi dari level 5 ke level 7 yang ingin Iya. ditingkatkan. Benar. Nah, kira-kira nih, usaha yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan itu apa ya, Bu? Nah, benarnya saya itu ingin melakukan mentoring gitu dengan guru-guru. Nah, mungkin pertama saya bisa melakukan pendekatan secara personal gitu. Jadi kalau nanti misalnya langsung mentoring semuanya kan enggak dapet gitu. Nah kalau mentoring satu-satu itu kan bisa lebih dapat caranya untuk pembelajaran yang bervariasi itu seperti apa gitu. Nah tapi untuk selanjutnya sih pengennya melakukan mentoring secara keseluruhan dengan guru-guru gitu. Nah, tapi perlu untuk koordinasi dulu kali ya Bu dengan kepala sekolah seperti itu yang ingin saya lakukan. Oke, berarti Ibu merencanakan dengan metode mentoring ya? Iya benar. Atau pendampingan. Iya pendampingan. Nah, kira-kira ada strategi apa lagi Bu yang akan Ibu lakukan agar teman sejawat itu bisa nyaman dalam Ibu menyampaikan hal yang ingin Ibu lakukan? Nah, saya juga kepikiran nih Bu, kalau misalnya saya mentoring sendiri kan itu agak susah karena kan saya guru biologi ya. Nah, saya sih pengennya itu ada kolaborasi gitu dengan guru-guru IT seperti itu kan. Jadi apa yang saya pelajari nanti dibantu oleh guru IT atau sebenarnya sih di tempat saya itu guru-guru yang masih muda juga itu sebenarnya mereka punya ilmu juga Bu, cuma kadang-kadang merasa sungkan untuk berbagi gitu. Jadi kan kalau misalnya ada mentoring, ada kolaborasi juga dengan guru-guru IT, nah ini kan akan membuat jadi lebih bisa lebih semangat gitu untuk belajarnya gitu, mempelajari pembelajaran yang variatif. Gitu. Oh iya ya, jadi Ibu sudah merencanakan kegiatan mentoring ya Bu ya? Iya benar. Mentoring atau pendampingan dengan rekan sejawat. Iya. Terus Ibu juga sudah merencanakan pelatihan atau workshop ya? Oke, yang akan Ibu lakukan ada lagi Bu? Nah itu tadi yang untuk workshop itu bisa mendatangkan guru-guru yang ini kali ya Bu, guru-guru yang sudah dikenal di dunia pendidikan gitu, yang punya ide-ide pembelajaran yang bervariatif ya. Jadi mendatangkan sih Bu untuk workshop itu. Jadi workshop ini nggak hanya dilakukan oleh orang dalam kayak kita-kita. Nah kalau bisa-bisa mungkin biar lebih antusias gitu ya, kita bisa mendatangkan pelatih-pelatih dari luar seperti itu Bu. Oke, jadi kegiatan mentoring ya Bu ya. Ya. Kira-kira lagi nih, di kegiatan mentoring ini, apa yang Ibu butuhkan untuk mensupport kegiatan mentoring ini? Nah yang pertama pastinya support kepala sekolah. Karena kalau misalnya kepala sekolah nggak support itu kayaknya akan tidak berjalan gitu Bu.
kemudian support teman-teman juga sih. Nah, tadi kan permasalahannya teman-teman senior ya, tapi teman-teman yang juga memiliki rasa kekhawatiran seperti yang saya rasakan, mungkin nanti itu bisa saya ajak untuk saling kolaborasi juga gitu. Jadi kita saling support sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang variatif nantinya. Tapi yang terutama kepala sekolah dulu deh. Oh iya, jadi ada kolaborasi ya Bu ya, Benar. dengan kepala sekolah, guru-guru muda juga ya Iya. yang jago tentang IT ya. Benar. Oke, nah kira-kira kapan nih direalisasikannya Bu? Saya sih pengennya nggak usah lama-lama ya. Saya sih pengennya secepatnya gitu Bu Yanti. Oke, nah berdasarkan percakapan kita hari ini, apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Banyak sih Bu Yanti yang tadinya saya nggak kepikiran. Saya tadinya cuma berpikir ya saya akan ngobrol gitu personal satu ke satu. Tapi dari pembicaraan kita, saya jadi kepikiran bikin workshop, terus kemudian memanggil orang dari luar gitu kan. Itu kan bisa bikin lebih antusias seperti itu. Jadi saya memperoleh banyak sih Bu dari obrolan kita ini. Oke, nah berarti paling nggak kita mendapatkan gambaran ya Bu ya, Iya benar. bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran yang bervariatif ya, Benar. dengan menggunakan teknologi Iya, seperti itu. betul. Nah, saya udah nggak sabar nih Bu mendengarkan cerita Ibu nih setelah melakukan nanti setelah melakukan mentoring seperti itu. Nah, semoga rencana-rencana yang Ibu ingin lakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih juga Bu Yanti untuk masuk. Gak ada masukan ya? Terima kasih sudah mendengarkan juga Bu Yanti. Iya, jika Ibu ingin bercerita lebih lanjut bisa menghubungi saya lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Iya. Yanti untuk waktunya. Sama-sama Ibu, selamat sore. Udah. Ya, selamat sore Bu Yanti. Selamat sore Ibu. Gimana nih kabarnya sore ini Bu Yanti? Baik. Oke, baik. Ya tadi sudah selesai ya Bu ya coachingnya ya? Iya Dengan Bu, coaching sudah Bu selesai Yanti Bu. dengan Bu Agustin tadi Bu ya? Iya betul betul. Iya, nah jadi sebelum penutupan Ibu Yanti ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini Bu ya. Nah, jadi yang pertama, apa yang sudah Ibu Yanti lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Yanti? Iya, jadi pada saat saya melakukan coaching, saya sudah melakukan alur tirta Ibu. Baik. Ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasikan masalah, terus saya juga melakukan rencana aksi dan sudah bertanggung jawab. Iya. Sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coaching dengan menceritakan permasalahan dan solusi-solusinya. Iya. Baiklah Bu Yanti, saya tadi duduk sebagai pengamat Ibu Yanti. Tadi dalam proses coaching tadi yang Ibu Yanti lakukan dengan Ibu Agustin sudah berjalan dengan baik Bu ya, sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, sudah menanyakan rencana aksi dan kemudian meminta tanggung jawab untuk realisasi pelaksanaan. Sudah bagus sekali Bu Yanti. Dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga solusi-solusi dari permasalahan bisa ditemukan ya Bu Yanti ya. Bagus baik, sekali. Ibu. Jadi prinsip coaching sudah Ibu Yanti laksanakan dalam coaching kali ini. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih Bu Yanti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Yanti kembangkan untuk supaya lain kali prinsip coachingnya Ibu itu berjalan lebih baik lagi Bu? Ya, saya ingin memahami alur tirta dengan lebih baik lagi Bu, agar coaching yang saya lakukan dapat berjalan dengan lebih baik ke depannya. Iya, baik Seperti sekali. itu. Berarti Ibu ingin alur tirtanya lebih dimantapkan lagi begitu Iya, ya? betul, baik, Ibu. Betul bagus. Ya, jadi demikian proses observasi kita pada sore ini Bu Yanti ya. Ibu. Semoga dapat bermanfaat terutama bagi Bu Yanti dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah. Makasih Bu Yanti ya. Iya atas Ibu, waktunya, Bu. sama-sama Ibu, selamat sore. Selamat sore Bu Yanti, makasih Bu. Ya.